Izin bertanya, mengapa anak saya laki-laki usia 8 tahun kalau disuruh bapaknya hampir selalu membantah? Apakah karena trauma dulu ketika umur 3 tahun pernah beberapa kali melihat bapaknya marah besar, berantem sama saya dan membentak dia? Jika memang karena itu, bagaimana solusinya? Bagaimana saya sebagai ibu harus membangun image bapaknya agar kembali menjadi sosok yang dia idolakan? Ya, pertama adalah usia 0 sampai 7 tahun itu usia pondasi, di mana usia itu sejatinya menentukan nanti bagaimana tahapan-tahapan selanjutnya di umur 7 sampai 15 dan 15 seterusnya. 0 sampai 7 tahun adalah usia pondasi yang membangun satu kedekatan, keterlibatan, keharmonisan antara anak dan orang tuanya, baik ibu dan ayahnya. Ketika ada satu luka saja, maka itu akan berdampak kepada sikap di masa dewasa. Itu yang disebut luka pengasuhan. Dan luka pengasuhan itu kita membayarnya susah, karena nggak bisa dibayar. Luka itu cuma bisa dibasuh. Dan membasuh luka itu kita tahu bahwa tidak langsung serta-merta hilang. Nah, kalau anak sudah merasakan ini, alhamdulillah. Kalau saya tadi lupa, anaknya umur berapa tadi ya? Yang satu 8 tahun, yang satu 6 tahun. Kalau masih umur 8 tahun berarti dia masuk di periode kedua. Periode kedua ini sebenarnya harusnya dibayarnya tadi restrukturisasi emosinya di umur ketika 7 tahun, 6-7 tahun Bapak harus bisa melakukan yang namanya membasuh lukanya. Tapi kalau sudah ayah misalnya ya dalam hal ini anak sudah umur 8 tahun ke atas, memang anak umur 8 tahun ke atas ini memang inilah eranya ayah harusnya. Ayah masuk, inilah sebenarnya fatherly era. 0 sampai 7 itu adalah eranya ibu. Makanya ibu harus secara emosi harus positif, dan di umur ini ayah kalau dalam hal ini peran pendukung, walaupun peran pendukung ini maksudnya bukan berarti nggak terlibat, tapi ayah kelihatan banget substansinya itu kelihatan lewat membantu peran ibu. Ketika ibu lagi nyusui, ayah di sampingnya. Ketika ibu lagi capek misalnya, ayah gini sini sama ayah gitu ya. Di situ ayah, dan ketika ayah dan ibu bertengkar, memang di sini memberikan dampak luar biasa. Yang itu memori itu lekat di kepala anak. Nah, ini kalau kita khawatirkan trauma, maka kita harus melihat sejauh mana traumanya. Kalau trauma ini sampai benci, sejauh mana kebenciannya. Ibu menetralisir dengan menyebutkan apa yang ibu rasakan ke bapak tanpa harus menyalahkan perasaan anak. Bisa gini, ibu bahagia banget ya, papa itu kalau misalnya ini. Jadi gitu, karena sumbangsih ibu adalah jangan sampai jadi misalnya gini, sebagian besar anak itu karena tanpa sadar lisan ibu yang tadi curcol. Ya, jangankan kamu nak nih, mamah juga berapa kali. Nah, itu yang bahaya. Nah, kayaknya anak kan bisa membaca bahasa tubuh ibu. Ya, jadi kalau bahasa tubuh ibu, ada ibu yang pengen ngomong bapaknya baik, tapi bahasa tubuhnya menunjukkan nggak gitu. Itu juga anak nggak percaya. Misalnya gini, bapak kamu baik banget, baik banget. Kan anak bilang, kok baik kayak gini banget kan gitu ya. Maka di sinilah kerjasama. Ibu juga harus fair, harus menyadari. Ya jujur aja Ustadz, saya juga punya perasaan gak nyaman. Kalau gitu beresin dulu dengan pasangan. Beresin dulu sampai ibu ridho, sampai bapak menyadari. Berarti kalau ada bapaknya yang menyimak tayangan ini, salah satu tugas bapak adalah bagaimana membayar atau membasuh luka dari ibunya dulu. Salah satu bahagiakan ibunya. Kalau ibu bahagia nggak bisa bohong, pasti diekspresikan. Ya Allah, kenapa bapak kamu kaget mama? Masa baru aja dikirimin mobil Alphard Velfire itu, padahal mama niatnya cuma minta Honda Jazz doang. Ih, bapak kamu bener-bener deh hadiah ulang tahunnya kejutan gitu. Mungkin harus dipahami bahwa ada hal yang diberikan oleh seorang. Jadi ibu itu salah satu katalisator atau jembatan hubungan antara bapak dan anak. Ibu jadi jembatannya dulu. Yang kedua, sang bapak itulah mulai masuk. Berarti apa? Mulailah bapak ya konsistensi memperbaiki dirinya. Berarti temukan apa penyebab trauma dan sikap-sikap yang satu, sebagian besar trauma anak itu adalah di emosi-emosi seputar kemarahan orang tuanya yang uncontrol. Karena bisa jadi kemarahan bapak ini juga adalah turunan dari generasi-generasi. Ingat, ada warisan yang kadang tidak bisa kita sadari dari orang tua kita kepada anak. Selain harta dan utang adalah kemarahan. Maka kemarahan ini kita wariskan ke anak, ntar anak ini tumbuh gede nih, ntar dia marah juga ke anaknya, turun-temurun. Berarti belajar mengendalikan diri, angry managementnya pelajari, kalau perlu bantuan konsultan profesional, dan anak akan melihat perubahan itu konsisten. Ya, itu mungkin saran saya.